Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Teman-teman, nama saya Gloria. Ayat hafalan minggu ini di Ibrani 13 ayat Ibrani pasal 13 ayat 6. Demikian bunyinya, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dadah. The Lord help me, I'll be not afraid. What can your human beings do to me? Hebrews 13 verse 6. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Hebrews chapter 13 verse 6. The Lord is my helper. I'm not afraid. I will not be afraid. What can man do to me? Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Shalom, selamat pagi semuanya. Nah, hari ini hari Minggu, kita harus beribadah sekolah Minggu. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita mau mulai ibadah sekolah Minggu pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Kak Debbie mau sapa ya yang ada di rumah meskipun kita jauh. Nah, apa kabar Clean? Apa kabar Abel? Apa kabar Jojo? Hai lah. Di sana ada Evelyn ya. Nah, sama adiknya Ibet.
Nah, sudah duduk manis ya? Adik-adik tahu nggak? Kak Debbie hari ini sukacita banget. Kenapa? Karena Kak Debbie hari ini bangun tidur, Kak Debbie langsung bisa membuka mata Kak Debbie, bisa menggerakkan tangan Kak Debbie, kaki Kak Debbie, terus kemudian Kak Debbie bisa mengucap syukur. Oh Tuhan, terima kasih. Tuhan masih sayang sama Kak Debbie. Kak Debbie masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah. Nah, semua yang ada di rumah, semuanya pastinya harus sikapnya juga seperti itu ya. Kita mau mengucap syukur karena apa? Karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan masih mengizinkan kepada kita untuk beribadah. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersukacita. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Sekali lagi ya. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Yesus Tuhanku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Sekali lagi, terima kasih 1000 pada Yesus Tuhanku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Oke, puji Tuhan. Kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, tapi ya hari ini Kak Debbie seharusnya ada teman loh. Adik-adik tahu nggak temannya Kak Debbie siapa dan di mana ya? Temannya Kak Debbie hari ini namanya Kak Vena. Pasti kenal semua ya. Kita panggil sama-sama ya. Mana Kak Venanya? Kak Vena. Panggil lagi. Kak Vena. Halo. Ini dia. Halo Kak. Kita ketemu lagi ya. Iya benar. Apa kabar adik-adik di rumah? Sukacita kan hari ini? Nah, Kak Vena hari ini sukacita. Kak Vena cantik enggak Kak Debbie? Aduh cantik banget. Kak Vena hari ini kok ada yang beda ya? Iya, Kak Vena pakai topi. Nah, Nah. Kak Vena juga bawa nih buat Kak Debbie. Ayo Kak Debbie pakai dulu. Nah, bentar ya. Nah, adik-adik, ada sesuatu rahasia. Kenapa Kak Vena pakai topi ini ya? Nah, tapi sebelumnya Kak Debbie kita berdoa dulu yuk. Oke. Tadi sudah berdoa belum? Belum, Kak Vena terlambat ya. Ya kita berdoa dulu ya Kak Debbie ya. Ya. Siapa yang pimpin doa, Kak Debbie atau Kak Vena? Kak Vena aja ya. Kak Vena aja yuk semuanya. Sikap doanya ya, jangan lupa ya. Ya, semuanya sikap doa yang baik karena kita mau datang sama Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat kembali beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan terus memelihara kami sampai hari ini. Sekalipun kadang kami mungkin bersedih, kami bersukacita, tapi satu hal yang membuat kami selalu bersukacita karena Tuhan mengasihi kami setiap saat, setiap hari. Tuhan, kami mau datang beribadah, tolong kami sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh semakin mengenal Tuhan.
Dan hidup kami, sikap kami boleh berubah sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Kak Debbie, Ya Kak. kenapa Kak Vena pakai topi yang cantik ini? Kenapa ya Adik-adik? Ya. Kak Vena punya tebakan. Kalau mau tahu, Kak Vena mau punya tebakan nih buat Kak Debbie sama adik-adik di rumah. Ayo kita jawab sama-sama ya. Siap ya? Oke. Di dalam Alkitab ada kisah-kisah yang menyebutkan tentang anggur. Ayo Kak Debbie tebak, adik-adik tebak. Coba di dalam PB dulu, Perjanjian Baru. Ayo adik-adik, di mana ya? Apa? Di kitab apa ya kira-kira? Siapa yang bisa tebak? Oh, aku ingat Kak. Di kitab Yohanes. Benar tidak? Benar tidak ya? Tentang apa yo? Tentang pokok anggur. Oh iya, tentang Yesus adalah Cara pokok anggur. Ya benar. Kita adalah caranya. Itu ada lagunya kan Kak Debbie? Iya, ada Kita lagunya. nyanyi lagu itu dulu Kak Debbie. Kita menyanyi sambil kita bergaya ya Kak ya. Oh boleh. Semuanya ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Tujuh adik-adik enggak? Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Wah, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita pasti berbuah. Buahnya apa Kak? Buahnya adalah kita semakin kenal Tuhan dan kita boleh semakin menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu tadi yang di PB Kak Debbie. Kalau di Perjanjian Lama, ayo, apa yang kisahnya ada berkaitan dengan anggur? Ayo. Perjanjian Lama apa ya Kak ya? Ayo, adik-adik ada yang tahu nggak ya? Iya, tahu enggak yo? Kak Debbie ingat? Kayaknya lupa deh Kak. Oke, kalau lupa, nih Kak Vena kasih clue-nya, dengarkan baik-baik. Di dalam Perjanjian Lama Kak Debbie, adik-adik di rumah, ada satu kisah yang berkaitan dengan anggur. Apa itu ya? Suatu hari adik-adik, ada seorang raja, dia itu melihat satu kebun anggur yang hasilnya bagus sekali. Kebun anggur yang subur Kak Debbie. Kebun anggur yang wah bagus ya, buah anggurnya menarik, menyenangkan. Nah, tentunya aduh lezat ini. Siapa yang suka buah anggur? Ayo Saya. Adik-adik, raja itu melihat wah kebunnya itu bagus. Kebunnya ini menarik. Nah, siapakah yang pemiliknya?
pemiliknya adalah seorang bapak yang sederhana. Dia bukan orang yang terkenal, bukan orang yang hebat, dikenal banyak orang, bukan orang yang kaya raya, bukan Kak Debbie. Ada seorang bapak ini punya kebun. Nah, ternyata kenapa raja ini kok bisa tahu ada kebun anggur yang hebat, Kak Debbie, yang lebat buahnya, Kak Debbie? Karena kebunnya itu berdekatan dengan istana raja, Kak Debbie. Wah, pastinya raja pasti tahu tuh di dekat istananya ada kebun anggur. Nah, kebun anggur ini adik-adik yang buahnya lebat milik seorang bapak yang sederhana, yang bukan orang yang kaya. Kebun anggur ini adalah warisan, Kak Debbie, warisan dari si bapak ini. Iya, dari kakek neneknya bapak ini. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, melihat kebun itu yang menarik itu, raja akhirnya bilang, bapak, aku tertarik nih sama kebun anggurmu. Wah, bapaknya kira-kira senyum atau enggak ini, Kak Debbie? Senyum dong pertama. Ya, senyum. Iya, memang menarik kebun anggur saya. Nah, adik-adik waktu itu raja bilang, boleh enggak kebunmu itu jadi milikku? Nanti kamu bisa tak ganti uang atau tak kasih kebun yang lain. Aku mau bikin kebun sayur di tempat itu. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kira-kira bapaknya ini gimana ya? Wah, seneng atau dia bilang, tidak boleh. Yang mana kira-kira Kak Debbie? Sedih bapaknya, Kak Nah, Vena. bener adik-adik, bapaknya ini enggak mau. Karena apa? Karena ingat tadi Kak Vena bilang apa? Kebun ini adalah warisan atau peninggalan dari nenek moyangnya, dari kakek neneknya, dari keluarganya. Jadi bapak ini tidak berhak untuk menjual ataupun menggantikannya dengan orang lain yang bukan dari keturunan mereka, bukan dari keluarganya mereka. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, akhirnya bapak ini bilang sama raja, tidak bisa, tidak mau untuk menjual kebun anggur. Padahal kalau mau dihitung-hitung mungkin menarik ini Kak Debbie. Kalau dia diganti uang atau dapat kebun yang lain mungkin lebih luas, wah menarik. Tapi dia ingat, memang kebun itu dia tidak berhak untuk menjual. Dia patuh dan taat ya Kak ya. Dia patuh dan taat sama peraturan yang ada. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tahu enggak rajanya bilang apa? Rajanya marah. Ya, marah. Rajanya pulang ke istana, marah tapi juga sedih. Akhirnya apa Kak Debbie? Dia masuk ke kamarnya, dia telungkupkan badannya, terus mogok makan. Nah, adik-adik, sikapnya baik apa jelek Kak Debbie ayo? Oh, itu jelek ya. Jangan dicontoh. Iya. Tidak boleh ya. Dia mengingini milik orang lain Kak Debbie. Bapak ini, raja ini bukan bapak ya, raja ini mengingini milik orang lain. Tahu enggak namanya raja siapa? Ayo tebak. Boleh tanya ke mama papa ya Kak ya? Boleh. Nah, siapa tahu dulu waktu sekolah minggu mama papa masih keinget nih cerita tentang apa. Atau yang sudah besar bisa buka Alkitab, bisa dibuka di 1 Raja-Raja pasal yang ke-21. Oke, Ayo, siapa ya? Nama pemilik anggurnya siapa ya? Oke. Pemilik Nama kebun- pemilik anggurnya atau rajanya dulu Kak? Mau yang mana dulu? Oke. Apa dulu? Raja dulu ya? Nah, raja dulu Oke, lah. Raja dulu ya. Nah, sudah siap? Kak Debbie kasih clue deh kalau gitu ya Kak ya. Nah, huruf pertamanya itu A. Tuh A. Yeay. Siapa ya yang bisa tebak? Nah, Lalu selanjutnya huruf terakhirnya apa Kak? huruf terakhirnya B. Wah. Tuh. Berapa huruf Kak? Berapa huruf ya? 4.
4 huruf, Oke. pertamanya A, terakhirnya B. Oke, siapa? Yang buka Alkitab pasti sudah ketemu nih. Ya. Yang tanya mama papa mungkin juga sudah ketemu jawabannya. Kak Betul Dewi. sekali. Siapa? Oke, Kak Dewi buka semuanya ya. Ini nama rajanya. Tuh, Ahab. Kebalik Kak, Tuh. kebalik Kak. Oke. Ahab. Betul ya? Betul ya? Oke. Nah, gini ya. Oke, tuh. Yeay. Ahab. Terus namanya pemilik kebun anggurnya pemilik- siapa ya? siapa ya? Pasti sudah ketemu juga. Iya, kalau Dewi tadi. bawakan. Oke. Oh. Ini huruf apa adik-adik? N. Nah. Ini huruf apa ya? Yang sama tadi? A. Oke. Terus B. Wah, banyak ya ternyata. 5 huruf. B. Nah, duanya Nah. Kak Vena yang pegang ya. Oke. Nah, siapa namanya? Siapa namanya adik-adik? Jawab sama-sama ya. Nabot. Nah, oke. Jadi pemilik kebun anggurnya adalah Bapak Nabot, rajanya adalah Raja Ahab. Tadi terakhir Kak Vena cerita sampai mana Kak Devi? Di istana rajanya murung nggak mau makan. Gak mau makan. Nah, melihat itu adik-adik, istrinya raja namanya siapa Kak Devi? Kak Devi Siapa paling ya? suka ngomong ini. Tapi jangan dicontoh ya. Hanya Kak Devi saja. Namanya istri Raja Ahab adalah Isabel. Nah, Siapa? Isabel. Ya. Ini Ibu Isabel melihat raja yang sedang mogok makan di ranjang, sedang bersedih. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ini Ibu Isabel punya rencana Kak. Kita dengarkan lagi ya. Jangan rame dulu, sebentar. Ini seru. Rencana untuk mendapatkan kebun anggur Nabot. Tapi rencana ternyata rencana jahat Kak Debi. Rencananya rencana jahat. Apa rencananya? Ibu Isabel ini akhirnya bikin surat adik-adik. Nah, bikin surat kepada siapa? Kepada pemimpin wilayah di seluruh kerajaan. Jadi para pemimpin wilayah, kan raja pasti punya bawahan tuh Kak Debi. Setiap wilayah gitu ada pemimpinnya. Nah, ini Ratu Isabel ini nulis surat adik-adik. Nulis surat yang dikasih metrai kerajaan. Nah, ini sebagai apa ya Kak, tanda bahwa surat ini penting, surat ini serius, dan surat ini harus dilakukan. Harus datang ya Kak ya. Harus dilakukan ini. Nah, suratnya berisi apa Kak Debi tahu enggak? Suratnya adalah berisi untuk berkumpul. Untuk apa? Berpuasa. Ini tandanya ada sesuatu yang serius Kak Debi. Ada sesuatu yang wah, ini berkaitan bukan hanya untuk dengan kerajaan, tapi juga kepada Allah. Surat ini ditulis, dikasih metrai kerajaan, isinya adalah untuk berkumpul, berpuasa dengan satu perintah, Nabot harus duduk di depan. Bersama keluarganya Kak? Iya, akhirnya adik-adik hari itu terjadi. Semua kumpul untuk berpuasa. Nabot disuruh di depan. Dan ternyata adik-adik tahu enggak? Ini ada Rencana sesuatu Isabel lagi ya? yang dilakukan oleh Ibu Isabel ini. Dia sudah mempersiapkan saksi palsu. Kak Debi tahu saksi palsu enggak Kak Debi? Tahu dong. Saksi yang dimana dia berbicara atau berkata-kata yang bohong. Iya, dia memberikan kesaksian yang bohong, kesaksian yang tidak benar. Nah, akhirnya Kak Debi, saksi-saksi palsu ini mengatakan bahwa Nabot sudah bersalah kepada kerajaan
dan juga kepada Allah. Wah, bawa-bawa namanya Allah. Padahal Nabot tidak melakukan satu pelanggaran. Benar. Nah, orang-orang waktu itu percaya karena pada waktu itu Kak Debi 1 atau 2 orang saksi itu sudah cukup untuk membuktikan kalau Nabot itu salah. Iya, akhirnya Adik Debi karena Nabot dianggap sudah tidak hormat sama Tuhan, tidak hormat sama raja. Melanggar perintahnya raja, melanggar peraturannya Tuhan. Akhirnya Nabot dibawa ke luar kota. Untuk dia Kak Debi diasingkan? Tidak. Tapi Bukan, tetapi Nabot dibawa keluar kota untuk diapakan tadi? Dilemparin batu. Dilemparin anggur bukan ya. Dilempari batu sampai mati. Bukan hanya Nabot Kak Debi, tetapi seluruh keluarganya. Iya. Kasihan ya adik-adik. Kak Debi tahu enggak? Ini sikap yang bad Kak Debi. Kenapa? Betul. Karena ini Ibu Isabel ini memakai kekuasaannya untuk melakukan yang jahat. Betul sekali. Nah, adik-adik, kita kalau cerita Nabot ini mengingatkan satu lagu lagi untuk yang biasanya kita nyanyikan ya Kak Vena. Ingat gak? Yang hati-hati gunakan tanganmu. Nah, gitu kan? Yuk kita semuanya pujian ya. Nyanyi ya sama-sama ya. Ini ditaruh dulu ya. Oke. Tirukan Kak Vena dan Kak Devi ya. Tangan pertama ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki sekarang. Hati gunakan kakimu. Oke. Hati-hati gunakan kakimu. Dihentakkan kakinya. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mulut Kak sekarang Kak. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Sekarang mata Kak. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan yang terakhir ya, matamu. Telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Tetot. Hati-hati gunakan telingamu. Tetot. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Tetot. Hati-hati ya. Benar Kak Debi. Kita itu Tuhan kasih tangan, Tuhan kasih kita kaki, Tuhan kasih kita mata, telinga, mulut, bahkan kepandaian, bakat, talenta, semua harus kita gunakan dengan hati-hati. Digunakan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak seperti Ibu Isabel tadi. Iya, dia betul. punya kekuasaan karena dia menjadi istrinya raja. Dia punya kepandaian. Tetapi semuanya digunakan untuk melakukan hal yang jahat. Betul. Apa kisahnya berhenti di sini? Setelah Tidak. Nabot mati, yang terjadi adalah kebun anggur jadi miliknya siapa Kak Debi? Raja Ahab. Miliknya Raja Ahab. Kira-kira Tuhan seneng enggak lihat ini? Wah, Gak suka Kak. Ahab ini ya apa ini ya? Gak suka ya Kak Debi? Gak suka. Nah, Iya. apa Tuhan akan diam saja? Tidak, ternyata. Akhirnya Tuhan mengutus hambanya yang bernama Nabi siapa? Elia. Nah, Nabi Elia diutus sama Tuhan
untuk datang ke Ahab. Nah, kita minggu lalu sudah dengarkan ceritanya dari Kak Mei ya tentang Nabi Elia, bahwa Nabi Elia ini akhirnya melarikan diri. Tetapi Tuhan tolong dan sekarang dia harus pelayanan lagi. Apa itu? Yaitu harus pergi ke Ahab menyampaikan sesuatu yang baik. Tidak, ternyata sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang berisi hukuman. Jadi akhirnya Nabi Elia datang kepada Raja Ahab, adik-adik. Kasih tahu Raja Ahab. Raja Ahab tidak hanya bersalah karena telah merampas miliknya Nabot, bukan hanya membunuh Nabot, tetapi ternyata Raja Ahab ini juga menyembah berhala, menyembah Allah yang lain. Dia sudah tidak lagi percaya dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena dia sekarang menyembah, kalau bahasanya anak Bethlehem suka menyembah apa Kak? Patung. Masih ingat ya. Nah, karena sudah melakukan pelanggaran yang besar, Tuhan kasih hukuman bahwa nanti Nabot dan keluarganya itu akan mati dengan cara yang tidak baik, Kak Debbie. Ahab. Kenapa? Karena nanti kalau mereka ada yang mati, bisa jenazahnya atau mayatnya itu dimakan burung, atau mereka mati itu pokoknya tidak dengan hormat, kayak ngeri pokoknya kematiannya. Nah, bagaimana kira-kira Nabot, Kak Dewi? Ahab? Kok Nabot? Ahab? Raja Ahab gimana Kak Dewi? Oke, tapi Kak, Raja Ahab ini ternyata dia tahu kesalahannya, terus kemudian dia bertobat. Nah, bertobatnya dia itu dengan berpuasa, terus kemudian dia mengenakan kain kapung. Nah, dari situ akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum, tetapi janji Tuhan tetap ditepati. Nanti pada zaman anak Raja Ahab, Tuhan tetap menghukum, Kak, tetap kasih hukuman. Jadi jangan enak-enak kalau melakukan kesalahan ya Kak ya. Akhirnya Nabot bertobat berarti. Kok Nabot lagi ya Kak Vena, ingat Nabot terus. Raja Ahab ya. Raja Ahab akhirnya bertobat ya Kak Debbie. Iya betul. Wah, puji Tuhan ya, akhirnya dia menyesali kesalahannya, berbalik sama Tuhan. Betul, tapi Kak. Tuhan kita itu ternyata kasih dan juga adil ya Kak Debbie. Betul sekali. Dia mengampuni orang yang bertobat. Yang benar-benar loh Kak, tapi Kak. Iya benar-benar. Tapi Tuhan juga tetap memberikan hukuman kepada yang bersalah. Tetap memberi hukuman terhadap kesalahan apapun. Iya, benar sekali. Benar adik-adik, pada waktu zamannya Ahab memang tidak terjadi hukuman, tetapi hukuman yang disampaikan Nabi Elia tadi terjadi pada zaman anak Raja Ahab. Gimana kisah selanjutnya tentang raja-raja? Ikuti terus sekolah minggu. Jadi harus didengerin terus ya Kak ya. Karena setiap minggu harus ikut sekolah minggu karena terus. kita mulai bersambung nih Kak. Nah, Kemarin sempat kita berhenti untuk mengingat Paskah. Sekarang kita balik lagi. Mulai minggu kemarin ya Kak ya. Mulai minggu kemarin, mulai minggu waktu Kak Mei cerita, kita mulai lagi bercerita atau belajar tentang kisah raja-raja. Tapi nanti dipotong pas waktu minggu kelima Kak. Iya, Nah, minggu kelima ada spesial nih Kak. Oke, nah. Nah adik-adik, jadi kita harus belajar. Apapun yang kita miliki, apapun yang sudah Tuhan kasih buat kita, kita harus menggunakannya dengan hati-hati, dengan baik. Itu hanya untuk membuat Tuhan Yesus tersenyum, senang. Dan ingat, ketika kita berbuat sesuatu, ingat apakah ini Tuhan senang atau tidak. Kenapa? Karena setiap pelanggaran pasti akan menerima
hukuman. Tapi jangan takut ketika kita sudah melakukan pelanggaran terus kita mau berbalik sama Tuhan, Tuhan pasti juga mengampuni kita. Asalkan kita sungguh-sungguh untuk menyesali perbuatan kita dan tidak melakukannya lagi. Ya. Yuk kita berdoa dulu ya Kak Debbie ya. Oke, Kak. Karena hari ini kita belajar tentang Raja Ahab dan juga Nabot. Kita belajar melalui kisah itu bahwa Tuhan memberikan satu pesan buat kita. Oke. Ya, hati-hati gunakan semua yang Tuhan kasih. Dan yang kedua, ingat Tuhan itu adil dan juga kasih. Yuk kita berdoa. Kak Debbie yang berdoa ya. Oke, semuanya ya, lipat tangan, duduk yang manis. Kita mau berdoa. Ya, kita mau bicara sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kembali mengizinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk bisa bisa taat, bisa patuh seperti Nabot. Tetapi Tuhan, ajar kami juga Tuhan untuk tidak mempunyai rasa yang mengingini barang milik orang lain. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur apa yang sudah Tuhan beri kepada kami. Ajarkan kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Ajarkan kami untuk bisa menggunakan mata kami, telinga kami, mulut kami, kaki, bahkan tangan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Kak Debbie, ingat nih dari doanya Kak Debbie, Kak Vena ingat sesuatu tadi. Ingat ya, awalnya dosanya Ahab adalah pertama-tama karena ingin memiliki orang lain. Barang orang lain. Hati-hati. Ya, kita harus bersyukur Tuhan sudah kasih apa yang ada sama kita, kita harus bersyukur. Ya. Oke. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang berbeda dari minggu-minggu yang kemarin ya Kak Vena ya. Nah, hari ini kita mau main game. Yeay. Main game ini nanti Kak Vena akan terangkan. Terus kemudian bagaimana caranya adik-adik bisa main. Nah, nanti dengerin baik-baik ya. Nanti kayaknya dapat hadiah deh ya Kak ya. Pada saat kalian masuk. Kalau yang kasih. Jadi ini kita mau main game. Caranya adalah Kak Debbie mau ditutup matanya. Nah, Kak Debbie mau ya perhatikan. Mau meletuskan balon ini tapi dengan mata tertutup. Di dalamnya nanti ada pertanyaan. Ya. Oke. Catat jawabannya di kertas, boleh kertas bekas, boleh apa, pokoknya catat jawabannya. Nanti suruh mama papa foto dan dikirim ke guru kelasnya. Oke. Nanti yang ngirim pertama kali masing-masing kelas ya Kak Debbie ya. Boleh. Masing-masing kelas mengirim pertama kali di masing-masing kelas atau dua pertama lah ya. Oke. Masa satu Kak Vena. Kak Vena lagi baik hati ini ya. Dua ya. Dua pertama yang mengumpulkan atau yang memberikan foto ke gurunya jawabannya ya. Berarti nanti dapat hadiah. Nanti guru-guru kelas akan catat siapa yang pertama kali atau dua pertama yang akan memberikan jawaban. Siap-siap ya. Oke. Kak Debbie sudah bawa alatnya? Sudah. Nah, sudah kelihatan ya. Yang mana ya? Oke, sudah Kak? Siap? Sudah. Deng 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 deng. Nah, di sini itu sebenarnya ada Kak Keisha, ada Kak Heri, ada Kak Eka. Nanti bisa Kak Eka minta tolong nanti tutup mata dan letusin balonnya ya. Yang pertama ini ya, perhatikan baik-baik. Di manakah cerita kebun anggur Nabot ini dicatat?
Ayo ya. Kalau bisa langsung jawab, langsung tulis, langsung difoto segera, langsung kirim Sebentar ke gurunya Kak Devi. ya. Ini belum Oke. meletus, masih satu ya. Kan supaya 2 Kak, supaya cepet-cepet. Nah, ya. enggak. Kak Vena mintanya semua nanti pertanyaannya. Oh, pertanyaan semuanya. Oh, Iya. oke. Catat dulu nomor satu ya. Jawabannya catat jawabannya. Pertanyaan adalah di manakah cerita kebun anggur Nabot Dicatat. Nah, oke. Siapa ya? Kak Eka dulu. Kak Eka. Ini Ayo, ya. Kak Eka, sini, Kak. Ada yang Ayo. masih ingat dengan Kak Eka? Kak Eka sudah berminggu-minggu melayani kita lewat musik tapi tidak pernah. Tetapi tetap tidak terlihat. Nah, hari ini Kak Eka terlihat ya. Oke Kak, permisi ya. Nggak Nggak usah. Langsung Kak. Oke. Benar-benar tidak kelihatan katanya Kak Eka. Oke. Tutup telinganya. Lah. Tidak bisa. Ya, oke. Thank you Kak Eka. Terima kasih Kak Eka. Oke. Ya, nomor 2. Debbie tak kasih nomor dulu. Nanti tak cocokin jawabannya yang ngasih ya. Oke. Nomor 2. Nabi yang diutus Tuhan menyampaikan hukuman kepada Ahab. Siapa? Nabi yang diutus Tuhan menyampaikan hukuman kepada Raja Ahab. Perhatikan ya, itu nomor 2 adik-adik ya. Sekarang nomor 3 kita panggil siapa ya? Siapa Kak, ya? Ada Ada- Kesia Kak. Ada Kak Kesya. Ada Kak Kesya, yuk. Kak Kesya pakai maskernya sendiri ya. Oke. Kak. Atau pakai tangannya deh. Kak, maskernya jangan ditutup sambil jalan, nanti tidak bisa jalan. Kak. Oke. Nah, Jangan dicontoh ya adik-adik. 1, 2, 3. Ya, Kun. sudah. Thank you Kak Gesya, Oke. Nomor 3. Nomor 3. Perhatikan ya, catat. Siapa pemilik kebun anggur? Nah, Siapakah pemilik kebun anggur dari yang diceritakan Kak Vena tadi ya? ya. Oke, nomor berapa ini Kak? Nomor 3. Nah, Sekarang Tinggal. nomor 4. Tinggal 2 lagi. Kak Eri. Kak Eri, tolong maju. Oh, Kak Eri pegang kamera. Jadi kalau dia maju kameranya bisa ikut maju nanti ya. Oke. Kalau gitu sekarang Tinggal kuning-kuning. tinggal kuning ya. Nah, nggak usah ditutup ya Kak ya. Ya usah wes. Karena sudah tahu ini. Kak Debbie yang bawa aja ya. Tapi tutup telinganya. 1, 2, 3. Dung, dung. Iya. Ya. Nomor 4. Nah, Siapakah nama raja dan istri yang mengingini kebun anggur titik. Nah, Ya, yang siapa tadi ya? tuh loh, yang Kak Debbie Siapa? paling suka. Ya. yang Kak Vena sering salah sebutnya? Ya. Oke, nomor 4 Kak. Nah. Yang terakhir. Ini aku Kak Debbie Ya. sudah 2. Oke deh. Nggak mau. Terakhir. Nah, ini terakhir yang paling keren. Sesuai harapannya Kak Vena ternyata. Yuk, apa pesan cerita hari ini? Ya, menurut Nah. adik-adik pesan cerita hari ini apa ya? Oke. Oke. Atau bisa ini Kak, cerita tentang pengalaman juga bisa. Ya, berkaitan tentang pokoknya hari. berkaitan dengan cerita minggu ini ya. Oke. Sudah? Oke, sudah. Catat ya. Dikirim ya. Oh gini, nanti mungkin ada yang tidak mengerti atau ada yang ditanyakan bisa menghubungi Kak Vena atau Kak Debbie. Kak, tadi itu kecepatan. Tadi itu ceritanya apa aja ya? Pertanyaannya apa aja ya? Bisa tanya ya Kak ya? Boleh. Oke, yang penting kalian harus cepet-cepet jawab. Jangan sampai keduluan sama teman-teman kalian. Ingat, hanya 2 orang ya Kak ya? Ya, per Oke. kelas tenang. Kelas. Jadi kelas Bethlehem boleh ikut. Boleh.
Nanti mama papa yang tulis ya Kak ya. Nazaret juga boleh Oke. ikut. Pokoknya masing-masing kelas 2 pertama itu yang dapat hadiah. Oke. Hadiahnya kapan Kak? Setelah kita kembali sekolah minggu di Setelah gereja. kita bertemu ya. Oke. Sudah? Sekarang kita mau bersyukur nih Kak. Oke. Kita bisa beribadah, bisa main game, bisa memuji Tuhan. Kita Tapi jangan lupa kita harus tetap persembahan Kak. Oh iya. Iya. Kita harus tetap persembahan ya. Iya, Persembahannya betul sekali. dititipin ke mama papa untuk dikirim ke rekening gereja. Nah, di bawah. Mama papa pasti sudah tahu Nah, ya. di bawah ini Oke. sudah ada rekening, nomor rekeningnya. Kalau mama papa lupa, boleh dicatat di sini ya. Oke? Nah, sekarang kita mau bersama-sama bersyukur karena Tuhan mengadakan hari ini untuk kita beribadah. Iya. Karena Tuhan memelihara kita sampai hari ini sehingga kita bisa beribadah. Iya. Yuk kita mau menutup ibadah kita dengan doa, tapi kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Semua sikapnya sungguh-sungguh kita mau mengucap syukur ya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan bukan hanya memelihara kami setiap hari, tapi sampai hari ini kami masih bisa beribadah. Sekalipun kami beribadah bersama keluarga di rumah, tetapi kami bersyukur kami masih dapat kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa bersyukur, untuk senantiasa berhati-hati menggunakan apa yang sudah Tuhan kasih buat kami. Dan kami boleh hidup semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, Engkau yang terus menolong kami sepanjang hari ini, pimpin kami, tolong berikan kami hikmat untuk kami boleh menjalani hari ini dengan taat pada Tuhan. Tuhan, kami juga ingat dan terus berdoa untuk kondisi bangsa kami saat ini dan bahkan kondisi seluruh dunia saat ini. Tuhan, mari Engkau yang campur tangan sehingga kalau boleh kami memohon kepada Tuhan, kondisi ini cepat berlalu sehingga kami boleh kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami di gereja. Tuhan, terima kasih, berkati setiap pemerintah yang ada, berkati para dokter, suster, semua yang terlibat di dalam bidang kesehatan. Tuhan, berkati mereka, berkati orang-orang yang saat ini sakit, biarlah Tuhan sembuhkan. Dan kami yang sehat, biarlah Tuhan tolong untuk menjaga kesehatan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah.